Kita mengundang bersama kita Ibu Ramdiana SSN MSN. Selamat bergabung Ibu. Luar biasa. Kita berikan aplaus sekali lagi. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya dan kita dengar, saya nggak menyampaikan lagi secara filosofi atau profil beliau. Siapa yang tidak kenal dengan Ramdiana SSN, MSN yang terakhir. Ya. Kemudian beliau akan menyampaikan sehubungan dengan materi vokal komponen acting. Nah ini dari sebelumnya kita sudah bicara tentang teknik. Nah ini lebih kepada teknik. Baik, saya akan menyiapkan dulu materinya. Sebelumnya saya beri kesempatan untuk Bu Ramdiana membuka di awal. Mungkin ada hal yang mendasar yang disampaikan terlebih dahulu sambil menunggu materi yang akan saya berikan, yang saya akan buka untuk bagaimana menggiring opini, pemikiran dari para audiens yang sudah ada di sini. Ya pastinya notabene adalah pelaku teater bisa memahami sebenarnya apa yang ingin disampaikan ini mereka perlukan dan perlu pengembangan. Ya pastinya ini bisa meningkatkan sumber daya mereka. Silakan Bu Ramdiana. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mau belajar teater tapi masih minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ini syarat menjadi aktor. Karena apa? Karena kita menyampaikan dialog, ya kan? Kalau dialog yang disampaikan, terdengar kan? Tentu tidak. Ya, baik Pak Maman, moderator kita yang luar biasa ini, terima kasih. Materi saya adalah dialog, ya, dialog atau vokal di dalam teater itu menjadi elemen utama. Iya kan? Media utama teater menjadi seorang aktor adalah tubuh, iya kan? Dan dialog adalah syarat utamanya. Karena berbicara teater ini kita akan berbicara panggung, iya kan? Panggung itu nggak ada jarak dekat, tidak ada ya. Ada jarak estetis antara penonton dengan aktor. Kalau tidak disampaikan dengan lugas, pantas dan jelas, pesan yang ingin disampaikan tentu tidak tersampaikan. Baik, sebelum masuk ke materi dan Pak Mamau, moderator kita sedang berlaba-laba dan mencari-cari di mana materi saya, ketemu nggak Pak Mamau? Ya, sebelumnya saya ingin mengajak semuanya berolah vokal dulu, ya. Kalau olah vokal duduk boleh, dinikmati saja duduknya. Seberapa besar volume atau kekerasan yang bisa kita keluarkan dengan duduk. Kemudian kita berdiri, kemudian kita jongkok, kemudian kita merangkak. Seorang aktor harus mampu mengeluarkan vokal dalam kondisi tubuh seperti apapun itu. Ya, setuju ya? Setuju. Oke, ini kayaknya ada ini ya. Jadi boleh ya? Boleh. Oke, saya minta sambil duduk dulu, sambil membuka materi saya. Belajar vokal tidak jauh dari huruf vokal. Huruf vokal itu yang kita kenal ada A, I, U, E, O. Nah, sekarang sambil duduk dulu. Kemudian saya minta jongkok. Kemudian saya minta berdiri. Huruf A. Ini nanti saya samperin ya. Karena belajar vokal itu keluarnya dari mana, lepaskannya bagaimana, lafazkannya bagaimana. Oke, sekarang tanpa teori yang ada dulu pada olah vokal. A, semuanya. A. A. Oke, bisa menyampaikan yang kalian keluarkan rasanya di mana? Ini kalau salah-salah keluar ya, kalau salah-salah keluar dialog itu hati-hati ya, ada penyakit yang merusak. Apa tuh? Bisa ambien, mau ambien.
Tahu ambien itu apa? Tahu nggak? Istilah kerennya turun berok. Istilah turun berok. Nggak mau kan keluar ususnya kalau salah melepaskan, karena apa? Supaya kenceng kedengarannya gitu ya kan. Jadi kalau punya penyakit ambien ini harus kita curigai ini, hobi teriak kah? Atau hobi gerokan ya? Nah, tadi sudah apa? Dirasakan pada saat duduk. Sekarang coba semuanya saya meminta untuk berdiri. Berdiri. Ya. Iya, ini dikerjain ya. Satu kita harus dikerjain gitu. Ya kan? Coba sekarang keluarkan dialog yang sama. Hanya satu huruf. A. Ya. Oke ya. Ini boleh nggak? Ada yang minta cek nggak? Saya minta keluarnya itu coba dari perut ya, tidak dari tenggorokan. Siapa yang bisa saya minta untuk membantu saya mengecek ini kualitas perutnya? Kalau keluarnya dari perut, biasanya perutnya kenceng ya. Nah, kita bisa melatih ya. Kita bisa melihat nanti vokal itu keluar seberapa lama daya tahannya. Iya kan? Kita satu kata aja dulu. A. Nah, ini siapa yang menjadi asisten saya? Dengarkan suaranya, kedengarannya cempreng, nyaring, atau bulat, ya kan? Oke, ya. Boleh, siapa yang membantu saya? Oke, ya ada ya sekarang cek ya. Yang dari sini siapa ini? Yang dari sini siapa yang ngecek perut? Pegang perut. Ya ini kalau ada yang pernah belajar vokal sama saya, ini udah tahu aja nih kalau udah berpegang perutnya. Oke, siap ya? Ya, kita lihat perut terasa. Tarik nafas dulu, tahan, keluar. Ya, oke. Tarik nafas. Tahan dulu. Nah, kalau yang ngaco ini kasih keluarnya gini. Nah, tapi keinginan saya keluarnya itu ya, nanti kita pakai irama yang panjang. Sekarang yang tarik, tahan, keluarkan. Ya. Ya. Oke, semuanya. Itu olah vokal. Kalau mau vokalnya kedengeran. Tadi udah itu. Sekarang jongkok. Nah, loh. Hati-hati. Ditanggung. Jangan sampai tumpah. Ya kan? Ini kalau tumpah semua di bawah ini bahaya, ini servis ini bisa diusir nih bukannya. Oke. Iya. Baik. Dengan irama yang sama. Tarik nafas, kemudian tahan, kemudian lepaskan lagi. Ya. Masih satu huruf saja dulu. Ayo jongkok, nggak duduk begitu. Enak mana? Enak duduk, berdiri, jongkok. Semuanya enak. Yo, yang merasakan, yang bilang enak berdiri, yang mana? Oke, enak berdiri. Yang enak duduk mana? Enak semua mana? Kalau enak semua berarti ini beneran pelaku teater masa depan kita. Oke, good. Sudah dengar Pak Mama? Ya, karena belum Pak Mama. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, pada saat ini sama teorinya ya. Kalau mau mulai dialog itu sebenarnya harus jelas huruf vokalnya. Huruf vokal itu hanya ada 5. A, I, U, E, O. Ya. Sekarang coba kita baca huruf A, I, U, E, O. Ini cepat. Ya. Boleh nggak saya kerjain lagi? Boleh ya? Yang dari sana turun, balik lagi turun, balik lagi. Jadi cuma ngomongin kayak gini. Yang udah berhenti, yang udah nggak sanggup napasnya turun. Jadi pada saat kita berdialog itu hubungannya dengan apa? Pernapasan, ya kan? Ada yang punya sesak napas nggak? Kalau yang punya sesak napas nggak apa-apa, berhenti dulu deh. Karena kalau sesak napas saya suruh ngomong gitu, ntar
kok itu bahaya nih, saya nggak dibayar nih sama penyelenggara nih, ya kan? Oke ya, semuanya berdiri, cukup melangkah. Jadi kita tahu seberapa panjang napas kita untuk mengeluarkan kata A itu. Iramanya satu irama saja, ya. Iramanya bagaimana tadi? Nah, hati-hati jangan ada tenggorokan. Dari kita berjanji ya, tadi semuanya ambil dari nafas seperti ini. Tadi simpen jalan. Oke? Oke? Oke, baiklah. Sudah ya. Nah, ini sudah masuk ke suara bunyi. Nah, nanti akan kita bahas terkait tentang suara bunyi. Ya, kita sekarang vokal aja dulu. Siap ya? Siapa yang udah nggak tahan berhenti. Jangan ngambil curi nafas. Kalau curi nafas itu kalau sebagai penyanyi gimana nih Mbak Mira? Kalau penyanyi ini udah nggak bisa nafas nih, curi nafasnya bagaimana? Nggak boleh ketahuan dong. Iya. Nah kalau ketahuan, lain lagi artinya. Nah begitu juga sama. Oke ya, kalau sudah tidak sanggup, maka berhentilah. Kita akan mencari irama yang baru dengan nafas yang baru. Oke. Semua, mulai. Jalan. 1, 2, 3. Kalau udah nggak sanggup jangan dipaksa. Jadi jangan ada kesan begini ya. Jangan ada kesan begini nih. Nih ya. Ini dari tadi saya lihat ya. Ya, ini dari tadi saya lihat nih. Jangan begitu, jujur aja. Nggak sanggup udah diam. Ya kan tadi saya mintanya nggak akan dinilai loh. Nggak akan dinilai. Ayo kita melatih. Jangan mencuri nafas. Ya nafas aja nggak boleh dicuri loh. Ya kan? Ya jadi jujur aja. Nah, mengapa saya katakan jujur pada nafas? Karena di dalam dialog itu nanti kita akan belajar irama. Ya kan? Irama ini yang akan membentuk sebuah dialog itu terasa indah atau tidak. Ya kan? Ada irama. Jadi dari kata aku cinta kamu, sekarang hanya aku cinta kamu saja deh. Itu ada berapa kata? Ada 3 kata. Saya ingin semuanya merangkai aku cinta kamu itu dengan berbagai macam irama. Saya awali dengan kata aku cinta kamu. Dah. Sekarang semuanya berlatih. Rasakan dulu tentang vokal itu dan pemenggalannya mau bagaimana. Misalnya ada pemenggalannya begini. Aku cinta kamu. 1, tarik nafas. Bisa saja kalau udah grogi kan? Aku cinta kamu. Bisa, iya kan? Atau aku cinta kamu. Lain lagi ya kan? Atau aku cinta. Lain lagi kan? Nah, itu yang disebut irama. Nah, irama itu akan lahir menjadi sebuah dialog yang akan kita sampaikan sesuai dengan pesan. Ya, ini kalau udah salah buat pemenggalannya, pesan dari dialog itu tidak akan tersampaikan. Ya paham? Sekarang ada berapa orang ini? 300 orang. Ya, harus ada 300 irama. Nanti akan saya coba 5 saja. Oke? Siap? Hanya aku cinta kamu. Semua pernah mengatakan itu? Atau ada yang gak pernah ngomong aku cinta kamu? Mana yang gak pernah ngomong aku cinta kamu? Ini jangan-jangan selalu mendengar kata aku cinta kamu kemana-mana. Hah? Sedekah. Oke ya? Semua ya? Siapkan rasa masing-masing. Siapkan irama masing-masing. Siapkan itu. Saya tunggu hitungan detik. 100 detik.
Oke, kita mulai. Siapa yang mau maju ke sini? Oke, silakan. Saya ingin menyatakan perasaan saya kepada orang yang telah tidak. Saya ingin mengumpulkan kerinduan. Ngomong tadi belum. Ya, kita dengar satu irama ini. Kita keep semuanya ya. Aku cinta kamu. Itulah ya, aku cinta kamu versi Miss Yuja. Saya ingin melihat irama yang lain. Nah, dia sudah mengatakan. Mengapa dia mengatakan itu? Harus sampai pesannya. Pesannya apa? Dia ingin menyampaikan, aku cinta kamu kepada orang yang sudah tidak ada, ya kan? Jadi dia ingin menyampaikan itu, tidak untuk dijawab. Terima kasih Miss Yuja, luar biasa. Oke, irama yang berikutnya, siapa yang mau memberikan contoh? Oke, ini mana pujangga-pujangga cinta nih? Tidak ada pujangga cinta? Oke, ada adik kecil kita, silakan. Nah, mengapa ini bisa menjadi sampel? Iya kan? Anak kecil itu rasanya berbeda. Iramanya yang hadir juga ada berbeda. Ada perbedaan antara itu, iya kan? Kita lihat kan pada saat adik kecil ini ngomong aku cinta, versi dia ini bagaimana? Oke, ya ini jaga kita nih. Ya, silakan ngomong aku cinta kamu, tapi ke saya, mamanya. Ini mamanya loh ya. Ya, ngomong coba. Pakai mic-nya. Coba bilang aku cinta kamu. Nih, ada bilang cinta ke mamanya di mana? Aku cinta kamu. Makasih. Ya, terima kasih adik kecil yang imut-imut dan menggemaskan. Ya. Oke ya, ini tidak ada kekakannya. Mengapa anak kecil ini diajak kemari? Berhubungan dengan warna pita suara. Anak-anak itu berbeda dengan warna pita suara orang dewasa. Nanti akan ada vokal berdasarkan usia, ya, berdasarkan faktor sosiologinya, berdasarkan faktor psikologinya, berdasarkan faktor fisiologinya. Jadi fisik mempengaruhi warna pita suara orang, ya. Sosiologinya juga mempengaruhi. Ini kalau orang dari kalangan atas biasanya berbicaranya tidak seperti saya, sangat tertata. Ya, begitulah kira-kira. Sangat tertata sampai yang mendengarkan juga, ya kan? Nah, beda dengan orang yang cari duit dari vokal. Iya Bang Mira ya, benar ya. Oke, nah itu tadi contoh sampel kedua. Kita bisa melihat kan dari dua karakter vokal tadi yang disampaikan dengan lepasnya, dengan polosnya, kemudian yang disampaikan dengan perasaan yang penyesalan. Ada penyesalan mungkin di sana kalau yang di awal, bukan begitu Pak Miss Yuza? Oke. Nah sekarang saya pengen dengar pujangga berikutnya atau pujanggi bidadari. Kak Dewi, ya mana Dewi? Dewi Fortuna, sini nak. Oke. Ya, oke.
Ya. Ini kita sedang membahas tentang ya, oke. Pernah jatuh cinta? Pernah. Oke. Sekarang saya bebaskan ke kamu terkait dengan dialog tadi. Aku cinta kamu. Kamu mau menyampaikannya dengan rasa apa di diri kamu, dengan irama yang bagaimana? Tadi kita sudah melihat dua irama. Sekarang irama yang ingin kamu sampaikan. Jadi saya ingin menyampaikan perasaan cinta dengan cara dia ingin mengungkapkannya tapi malu-malu. Oke, nah beginilah perempuan ya kan, selalu malu-malu kucing. Ya silakan. Aku cinta ibu. Gak percaya. Oke, malu-malu kucing ya, seharusnya bukan ibu sampelnya, harusnya ada Bang Bodang Sandika di sini. Oh, pasti dapat filmnya, ya kan? Nah, ini juga mempengaruhi. Ini sebenarnya bagian dari acting juga ya. Ada saat lawan main kita itu siapa, kadang-kadang filmnya itu menentukan. Ya kan, film itu nggak akan muncul pada saat ya lawan mainnya bukan banget gitu. Sudah tiga. Aku cinta kamu dengan malu-malu kucing. Aku cinta kamu dengan penuh penghayatan dan penyesalan. Aku cinta kamu dengan ketulusan yang biasa polos dari seorang anak kepada ibunya. Sudah tiga. Yang keempat, dengan rasa yang berbeda. Ada banyak rasa di luar sana. Siapakah? Bodang, Sandi. Oke, kalau Bodang kayaknya Dewi Fortuna harus ada di sini nih, biar dapat filmnya. Dewi Fortuna, kamu harus ada di sini. Saya nggak tahu dia ingin menyampaikan apa. Oke. Ya. Ya, pakai kasih specialnya. Ya. Oke, ya, siap-siap satu lagi ya. Kayaknya satu lagi saya butuh yang apa? Ya, silakan. Oke, saya akan mencoba menyatakan cinta untuk Dewi Fortuna. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Itu kayaknya mengalunkan banget, ya kan? Dalam banget pesannya, dalam banget pesannya. Ya, tanpa disadari, Bodang Sandika sudah memberikan contoh ya bagaimana perasaan itu disampaikan kepada seseorang lawan jenis, ya kan? Yakinkan lagi, tambah yakin lagi. Ya, satu lagi deh ya, satu lagi. Saya pengen, ada yang mau? Saya harus warna yang berbeda nih ya. Saya tidak mau lagi dengan warna yang masih ini, ya kan? Mungkin dengan posisi tubuh yang berbeda, ya kan? Oke, silakan Irwan. Dari kata aku cinta kamu, ada banyak di sana yang pesan yang tersampaikan. Harus yang berbeda, irama yang berbeda. Oh, perlu model. Aduh, Budi izin ya.
cinta ibu. Ini ngomong cinta apa menero ya? Oke, jadi itu perasaannya. Ya itu pengalamanku seperti itu dan diterima seperti itu. Oh gitu ya, wadah. Kayaknya kalau ngomong cinta begitu ya. Sekarang zaman romantis, zaman teroris, ya kan? Jadi saat ngomong cinta juga kayaknya harus teror gitu. Oke, baik, ada banyak tadi ya contoh irama. Aku cinta ibu, aku cinta kamu, aku cinta kamu, iya kan? Aku cinta kamu. Iya, tinggal memilih saja nanti rasa yang mana yang ingin kita sampaikan dari dialog itu. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian, next. Oke, saya rasa ini sudah tahu ya. Ini tadi sudah kita awali tadi, tanpa saya harus mendikte, karena ini semuanya pelaku teater. Ini media utama. Hanya saja yang paling sering salah pada saat menyampaikan dialog adalah pemenggalan. Sehingga pesan itu nggak tersampai. Seperti tadi, aku cinta kamu. Padahal ngomong aku cinta kamu itu kepada orang yang sudah meninggal, ya kan? Penuh penyesalan di sana. Kalau disampaikan dengan cara yang terakhir tadi, adakah kita melihat penyesalan di sana? Tentu tidak, ya kan? Dari kata aku cinta kamu itu. Nah, kemudian pada saat keraguan-keraguan itu, kita sampaikan aku cinta kamu. Tentu saja tidak semulus pada saat kita menyampaikan diterima enggak ya? Diterima enggak ya? Ngomong aku cinta kamu ya. Jadi ada keraguan-keraguan. Itu pasti akan terbantah-bantah. Pada saat kita sedih, dialog, nangis, bombay, dialog ini harus jelas. Artikulasi. Mari kita kembali ke artikulasi. Nah, ini dia. Apa itu artikulasi? Kejelasan pengucapan dialog yang dicapai dengan menempatkan posisi alat-alat pengucapan pada posisi yang tepat dan tenaga yang efektif juga terkontrol. Maksud kata terkontrol ini sudah sangat jelas, iya kan? Sudah ya? Sudah bisa dipahami? Oke, jadi kalau sudah jelas, tegas, nah artinya apa? Pada saat kita dialog, ini yang paling sering ditolongkan ya. Kalau kita sudah berdialog sedih, dialog itu hilang. Benar nggak? Benar nggak? Pernah nggak yang ini pelaku teater semua? Kesulitan pada saat berdialog sambil nangis, itu artikulasi ini hilang. Betul tidak, Citratna? Betul. Citratna ini pernah menjadi aktor saya. Jadi pada saat dia berdialog sambil nangis, itu hilang artikulasinya. Iya kan? Pertama, artikulasi ini bisa dihadirkan bagaimana penempatannya. Kadang-kadang dialog itu ada irama di sana nanti. Coba irama, mari kita ke irama. Ke irama. Irama juga nanti ada hubungannya dengan napas. Nah, ini dia. Yang tadi kita sudah latih ada di sini semua. Ada contoh. Sedih, senang, kaget, kesal, maklum dan sebagainya. Orang ya, kadang-kadang ini kebiasaan kita nih. Kalau seorang aktor acting nangis, udah bisa nangis, itu seolah udah aktor hebat. Padahal untuk acting yang paling sulit itu adalah acting marah-marah. Percaya nggak? Kalau nggak percaya kita tes. Sekarang saya pengen aktor saya marah-marah, mereka nggak jelas. Kita lihat artikulasinya. Apakah masih tertata? Apakah masih kedengaran atau enggak? Kemudian acting sedih. Kalau udah acting sedih, nangis, itu udah pertimbangan nangis itu kayaknya seolah-olah udah banget gitu ya kan. Padahal ngomong nggak tahu apa yang diomonginnya. Yang penting udah nangis. Nah, itulah sinetron kita. Ya kan, sinetron Indonesia tuh begitu. Kalau udah hobinya nangis, penderita, itu kalau udah tema-temanya orang susah, orang miskin, kayaknya memang bajunya harus dipancapin. Ya kan?
harus sedih, harus dianiaya, alasannya karena sudah nggak punya, gitu. Nah, kalau udah orang kaya, kesannya orang kaya di Indonesia ini sadis semua, jadi tokoh bagi semua, benar nggak? Kemudian judulnya juga jelas, ya kan? Judulnya ada seorang gadis melawan kepada orang tuanya mati ditabrak truk, gak diterima bumi. Lah, nggak usah nonton, udah tahu kita. Nah, ini tokoh utama ini pasti bentar lagi mati ditabrak truk, ditolak bumi. Yang lebih keselnya lagi, ini pasti mayatnya gantungan nih. Aduh, ya itulah negeri kita tercinta. Ya, oke, kita setuju tadi. Sedih, tidak boleh. Ada tidak yang mau menjadi sampel, contoh, tanpa saya minta membuatkan dialog? Ya, tanpa saya buatkan dialog. Semua pernah sedih? Pernah. Jutratna, rasanya bagian hidup gue banget. Oke, saya pengen Jutratna, ya. Coba deh, ada adegan yang pernah saya minta kepada Jutratna pada waktu tanpa buku, ya sedikit lagi ya mengingatkan. Waktu tanpa buku ini boleh ya sombong dikit, produser kita mana? Saya sombong sedikit ya. Waktu tanpa buku, tanpa kami duga-duga, saya menjadi sutradara perempuan pilihan versi majalah Tempo pada saat itu. Aktornya adalah Jutratna, ya, yang diberikan oleh Institut Ungu yang bekerja sama dengan Kedutaan Norwegia. Itu luar biasa, prestasi luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena beginilah, sampai sejauh ini teater masih kurang diminati, ya kan? Pernah nggak melihat teater kita itu hebat di mata kita saja? Pertunjukan teater pernah nggak mendulang sukses setiap harinya? Enggak dong. Benar nggak? Ada Pak Apip nggak di sini? Ini calon dokter belum. Dan itu tugas kita semua nantinya setelah workshop ini benar-benar harus menjadi kedepannya. Cobalah sesederhana ini kok belajar teater. Ya, apalagi untuk guru-guru sekolah ini ditayangkan live nanti. Untuk guru-guru di sekolah, guru seni budaya terutama, tolong ajarkan teater kepada siswanya supaya presentasi itu nggak kosong. Teater hanya ada 3 orang, ya kan? Nah kemudian pada saat ke kampus memang membawa zone, banget. Mengapa pada saat saya berperan menjadi orang tua dengan psikologisnya, dengan sosiologisnya, dengan pasti warna suara itu akan menentukan karakter kita. Begitu juga Jutratna. Pada saat suaranya masih suara usia 48 tahun memerankan tokoh remaja umur 14 tahun, saya akan mendapatkan feel itu. Akhirnya apa yang saya rubah? Gesturnya dengan iramanya. Apa? Aku enggak nakal. Coba kalau seandainya dia hanya berbicara, apa? Aku enggak nakal. Masih suara saya. Iya kan? Artinya saya minta dia untuk merubah irama dan karakternya saya naikkan. Jadi begitu. Oke. Saya rasa saya kembalikan lagi ke moderator, walaupun ini ya. Jadi kalau kita berbicara dialog itu, saya rasa itu tadi sudah mewakili dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan bersama. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada narasumber kita yang kedua, karena ini kesempatan bagi kita sehubungan dengan penguatan, ya. Ingat, tema kita adalah edukasi, peningkatan sumber daya pelaku teater. Jadi berhubungan dengan edukasi, informasi, dan penguatan ini lebih kepada praktik untuk sesi ini. Silakan. Nama saya Jutratna, biasa dikenal dengan Jutratna. Saya tidak mewakili siapa-siapa, saya pribadi, entertainment sejati dan profesional. Saya kewalahan ketika saya harus berperan menjadi seorang nenek-nenek. Itu vokal saya benar, jujur.
ketika saya pernah memerankan teater anak yang digarap oleh Putu Wijaya, karena banyak dirubah, akhirnya saya dengan pemain yang satu lagi dirubah menjadi ya biasa-biasa saja, karena memang kenapa ya ketika vokal tidak memakai clip on ya, itu susah banget saya waktu memerankan menjadi seorang nenek-nenek yang memang berat, bukan yang seperti di Bunga Layu. Kalau Bunga Layu saya kan ini nenek yang rada stres ya, itu memang peran yang memang luar biasa, dan itu memang Bu Rambiana juga yang saya menjadi begitu ya. Terima kasih. Salah satu peserta pada sesi ini. Nah, ini ada hubungannya mungkin ya dengan pernapasan, pastinya ini berhubungan dengan komponen vokal acting kita. Bisa dipaparkan mungkin sedikit teknik ya, sehubungan dengan kekuatan vokal, karena peralihan dari aktor awal dengan aktor berikutnya, atau bisa jadi dalam satu waktu membutuhkan energi yang berbeda atau warna vokal yang berbeda. Sepertinya mengarah ke situ. Silakan Bu Rambiana. Baik, ya. Kita lihat di slide ya. Ada yang namanya timbre. Apa itu timbre? Warna suara merupakan salah satu unsur penting yang menjadi penguat keaktoran, ya kan? Tadi berperan jadi nenek-nenek, padahal usia masih 17 tahun. Tadi kita sudah mengambil sampel, ada Dava, aktor kecil kita, timbrenya berbeda, ya kan, dengan kita. Nah, ada faktor yang mempengaruhi warna itu. Usia, nenek-nenek, ya kan. Nenek-nenek juga harus kita tahu faktor yang mempengaruhinya, ya kan. Jadi enggak semua nenek-nenek itu suaranya bisa enggak semua nenek-nenek juga tubuhnya begini. Nenek-nenek tetangga saya itu kalau jalan itu aja suara masih lantang, enggak begitu. Jadi apa saja yang mempengaruhinya? Sosiologis. Ini nenek-nenek yang hidup tumbuh berkembangnya di mana, ya kan? Kemudian ada faktor psikologis. Tadi sempat terucap, saya memerankan tokoh nenek-nenek gila, ada stres, ya. Gilanya juga karena apa? Ya kan? Tertekan karena sering dikurung oleh anaknya. Kebetulan saya jadi sutradaranya itu, jadi saya paham, ya kan? Ada saat dia berteriak pengen lepas, pengen kawin, ya kan, saya ingin menghirup udara segar, tetap jadi pengen nenek-nenek. Nenek-nenek udah stres, dikurung, dia kan kerjaannya teriak. Begitu juga seorang aktor, pada saat dia sudah terlalu sering mengolah vokal, vokalnya sendiri itu akan terbentuk. Begitu juga nenek-nenek yang udah setiap hari teriak, ya kan. Ini nenek-nenek nih, kalau hidupnya di gunung bagaimana suaranya? Yang hidup di pantai bagaimana suaranya? Yang biasa di belakang meja, nenek-nenek, pejabat, nenek-nenek juga, bagaimana suaranya? Ini juga sering kan ada remaja-remaja, iya kan, kenalan via phone, iya kan. Nenek-nenek sekarang tuh suaranya juga romantis loh. Pada saat dia mampu menata dialognya, menata irama, ada dialognya, bisa ketipu, ya kan? Pas ketemu, enggak banget. Jadi nenek yang mana yang kita perankan? Iya kan? Kemudian tadi ngomong, kalau saya dialog, kalau menggunakan clip-on dengan bongkok susah, ya kan? Tadi kita udah coba latihan. Posisi tubuh itu mempengaruhi diafragma, keluarnya vokal. Tadi saya ajak duduk. Pada saat duduk, kita berdialog bagaimana? Ada kita tahan di perut. Kita menggunakan napas-napas. Kalau kita menggunakan tenggorokan, satu dialog, satu lagu, putus pita suara. Benar nggak? Tapi pada saat menggunakan perut, iya kan? Kita keluarkan kayak tadi.
Ini bisa putus nih suara kita. Tetap, ya saya ingatkan. Nenek-nenek yang diburu kerjanya teriak-teriakan, vokalnya terlatih, akhirnya dia bisa teriak, mau minta kawin, minta kawin. Timbre mempengaruhi, mengapa nenek-nenek suaranya ada bergetar. Kenapa dia bergetar suaranya? Jangankan nenek-nenek, kita ini umurnya 17 tahun, kalau penyakitan, suara juga nggak ada, benar-benar ini sama begini. Kenapa gemeter? Parises. Itu yang mempengaruhi. Kenapa bongkok? Tahannya di sini. Kekuatan kita itu ada di sini. Kenapa nenek-nenek bongkok? Karena sudah parises. Sudah tidak ada lagi kekuatan di kakinya. Sanggup nggak nenek-nenek pakai heel? Kalau nenek-nenek pakai heel jalannya tidak boleh ngangkang. Iya nggak? Itu sebenarnya pengaruhnya. Jadi faktor fisiologis, sosiologis itu juga harus kita observasi. Gitu. Kita berikan aplaus ya, semangat yang meriah kepada narasumber kita yang kedua. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Yang pastinya sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita minta sedikit tips dan penguatan akhir. Strategi apa yang harus dikuasai oleh pelaku teater ini atau aktor teater? Bagaimana dia mampu memanfaatkan kemampuannya dalam teknik bermain peran sesuai dengan materi yang sudah disampaikan vokal komponen teknik. Silakan. Oke, baik. Saran saya, kalau menjadi aktor, kita harus banyak-banyak observasi, harus banyak mengenal karakter manusia di luar sana, ya kan? Jangan terpaku pada satu figur. Misalnya, peran saya nenek, maka nenek itu bongkok. Nenek yang mana, gitu ya? Artinya harus banyak observasi, melihat orang, berbincang dengan orang, ya, dialog dengan orang. Kita akan banyak mengenal karakter manusia di luar sana, sifat manusia di sana, cara dia berdialog bagaimana. Itu yang akan kita transfer ke dunia seni peran. Jadi belajar bermain peran, kita akan selalu kembali ke nol. Kita akan selalu kembali ke nol. Misalnya, Citratna sudah pernah bermain menjadi nenek Sumarti, misalnya Sumarti, kemudian berperan menjadi nenek Gendong misalnya, iya kan? Nenek juga. Tapi dia akan kembali pada saat dia menjadi nenek Gendong, tidak sama karakternya dengan nenek Sumarti. Kenapa? Faktor yang harus kita amati tadi, fisiologisnya, fisik itu mempengaruhi, ya, fisiologi, sosiologisnya itu mempengaruhi permainan acting seseorang, ya. Jadi kita akan selalu kembali ke nol. Dengan naskah baru, maka kita akan bermain menjadi orang baru lagi. Itulah yang disebut dunia peran, selalu menjadi orang yang berbeda. Terus kalau kita memainkan menjadi diri kita sendiri, itu bukan peran. Oke, itu saja. Luar biasa. Terus yang meriah kepada narasumber kita yang kedua, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Randiana, para pemirsa dan peserta workshop teater yang berbahagia. Sesi ini selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Randiana dan akan melanjut kepada narasumber yang ketiga. Tidak kalah menarik, namun kita coffee break sejenak. Jangan kemana-mana, ikuti terus sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan alam datang dengan berbagai keunikannya. Di bawah bentangan awan dingin, tersimpan berbagai keunikan dan sebuah keharmonisan. Memperlihatkan dengan jelas keindahan dan keanekaragamannya.
Sebuah perjalanan yang mengesankan, mengajak siapapun lebih dekat menikmati pesona alam yang membentang, memanjakan setiap insan yang menikmatinya. Budaya yang begitu kuat, serta aroma dan rasa kopi Gayo yang begitu khas. Tempat ini mengajakku untuk pergi lebih jauh, melihat dan menikmati berbagai keindahannya. Bentangan alam dan mozaik keindahan menyatu begitu indah, bersatu dengan keanekaragaman budaya dan tradisi, serta atraksi di dalamnya yang tidak bisa kulewatkan. Mendaki lebih jauh, berjalan ke dalamnya, menikmati setiap deburan asap dingin di puncak gunung tertinggi di Tanah Gayo. Beraneka ragam kuliner dan dari beragam jenis rempah bersatu dalam satu cita rasa yang mengagumkan, serta beragam karya tangan terampil dan kesenian yang akan terus diturunkan. Ingin ku menetap di sini, di dataran tinggi yang bisa kutemukan segala keindahan. Menikmati alam dan keindahannya. Hidup dengan masyarakat yang ramah. Belajar tentang budaya yang mengakar. Menjelajah lebih jauh. Merasakan harum kopi. Dan menghargai sejarah dan nilainya. Siapapun ingin terus berjalan lebih jauh, menikmati berbagai kekayaan di dalamnya, serta takjub akan keindahannya. Inilah sebuah harmoni dalam sebuah bentuk keindahan, benar meriah harmoni.